Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Honda Beat ESP, di mana Honda Beat ESP ini kondisinya saat atau gejalanya ini saat hidup pertama digas itu blebet blebet blebet, kayak serasa habis minyak atau gas kosong. Nah, nanti kita akan cek. Anehnya, ini sudah diservis kemana-mana. Katakanlah sudah beliau yang punya motor cerita kalau sudah diservis dari full pump ke throttle body, dan pada intinya ini injeksi sudah diservis semua, dan nyervisnya pun juga nggak sekali dua kali, dan ini sudah bolak-balik diservis. Itu penyakitnya nggak kunjung sembuh. Nah, kita cek dulu. Intinya seperti ini. Saat kontak on, nah kita normalnya seperti ini. Injeksi kode mil akan nyala, dan kita kalau digas jarum akan naik mengikuti irama dari gas yang kita tarik. Bisa kita tes. Nah, seperti ini. Ini gas akan naik. Nah, ini normal. Cuman kondisi saat seperti ini, digas di tempat ini akan normal. Di saat digas mengikuti irama naik, jarum akan naik, itu normalnya. Nah, tapi pada faktanya motor setelah turun katakanlah setelah turun dari standar tengah seperti ini. Nah, seperti ini kan, kita lihat dulu. Kita gas. Nah, digas seperti ini dia nurun normal. Habis itu nanti kadang-kadang intinya saat digas itu naik, tiba-tiba langsung turun sendiri. Jarum itu saat digas dia naik, turunnya sendiri itu padahal gas sudah masih ditarik pada kecepatan 30-40. Itu kalau standar 2. Nah, anehnya kalau seandainya ini berpenyakit, katakanlah bagian injeksi, ini pasti akan kelihatan di awal gas ini akan gas kosong atau berbetnya kelihatan. Nah, di sini beliau yang punya motor bawa cerita bahwa motor ini sudah diservis bolak-balik, habis itu ada ganti ini itu segala macam. Intinya belum kunjung sembuh, dan permasalahannya atau gejalanya yang beliau ganjal dalam hati itu saat di standar 2 digas itu kondisinya normal, nggak ada berebet, nggak ada permasalahan. Nah, kadang-kadang memang bilang penyakitnya itu saat dibawa jalan. Jadi standar 2 kondisi digas normal, tapi kalau dibawa jalan baru angkat gas itu kelihatan berebetnya. Nanti kita akan cek. Sebenarnya kita curiga, kita sepele, kita lihat di bagian kepala busi dulu. Karena kalau ngelihat injeksinya kode milnya nggak ada nyala, kita tarik gas langsam geber, kita nggak ada tanda kode mil injeksi bermasalah. Berarti kita lihat di bagian sederhana dulu, di bagian kepala busi, karena dulu kita pernah mengalami seperti ini. Kondisi motor masih baru bisa dibilang, saat digas di tempat itu normal. Standar 2 diangkat digeber-geber, roda berputar tinggi, digas kecepatan tinggi, itu normal. Nah, saat kondisi mesin katakanlah motor standar 2 dilepas, kita mau jalan, nah di situ timbul berebetnya luar biasa. Nah, anehnya di situ. Setelah kita standar 2 lagi, normal lagi. Nah, itulah permasalahannya, kenapa motor saat di standar 2 digeber normal, tapi di saat mau jalan itu blepek kayak serasa gas kosong atau habis minyak. Nah, kita akan lakukan pergantian dulu di kepala busi. Karena ini sebenarnya hal sepele atau sederhana, tapi jangan sampai katakanlah ketinggalan. Pendeteksian untuk mencari penyakit kelasnya injeksi memang harus butuh ketelitian, harus butuh kesabaran untuk menghadapi atau menemukan penyakit seperti ini. Sekali lagi, butuh ketelitian untuk menghadapi penyakit injeksi seperti ini. Oke, mudah-mudahan ini penyakitnya sama yang pernah kita alami dulu, bahwa digas di tempat digeber normal, tapi di saat diturunkan standar 2
saat untuk berjalan ini kembali lagi blebet. Nah, ternyata di bagian kepala busi. Kita akan lakukan penggantian kepala busi. Mudah-mudahan ini penyakitnya sama dengan yang kita alami dulu. Kita tes. Kalau seandainya kita lakukan penggantian kepala busi ini normal, berarti penyakitnya ini sama dengan yang pernah kita alami. Karena sekali lagi, mencari penyakit injeksi ini selama nggak ada kode mil injeksi di bagian speedo itu nyala atau berkedip, itu sebenarnya kita harus butuh kesabaran lagi, ketelitian lagi. Dan enaknya kalau seandainya mencari penyakit ini ada kode milnya menyala, misalnya kode milnya menyala berkedip berapa kita hitung. Nah, nanti kita akan mencari, katakanlah sudah ada tanda-tanda rambu-rambu kalau kode milnya nyala sekian jumlahnya, kita cari di bagian sensor mungkin gitu kan. Nah, tapi kalau ini nggak ada tanda-tanda nyala, nggak ada tanda-tanda katakanlah injektor sudah di servis, nggak ada bermasalah, full pump segala macam, soalnya sejalurnya injeksi sudah di servis semua dan beliau juga nggak ada masalah untuk motor ini sesuai dengan yang dibilang dari awal. Nah, kita akan cek, mudah-mudahan tips sederhana ini membawa keberhasilan dan nggak ada masalah lagi. Oke, kita tes dulu. Sekali lagi kita hidupkan di tempat, kita gas tinggi, apakah dia blebet. Kalau memang ini sekali lagi kita lakukan penggantian kepala busi nggak ada blebet, habis itu kita coba turunkan standar tengah. Kita coba, kalau di gas awal itu normal bisa spontan, berarti motornya sudah sembuh, katakanlah sudah ketemu penyakitnya. Tapi kalau gas awal nanti nggak mau spontan, berarti masih ada gendala atau katakanlah belum sembuh. Oke? Paham ya sampai di sini penjelasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi silahkan, sekiranya tayangan ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan tekan subscribe. Mudah-mudahan nggak ketinggalan update-update terbaru kita dalam dunia perbengkelan bersama channelnya Kita Kuli Bengkel. Oke? Nah, kita tes sekali lagi, apakah ada permasalahan saat gas ditarik, jarum gas bisa mengikuti irama gas yang kita tarik. Nah, seperti ini. Digas diturun, gas turun, naik turun seperti ini. Nah, kita coba dulu. Kalau seandainya nanti di bawah jalan nggak bermasalah, berarti nggak masalah. Oke? Kita tes dulu. Oke, terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.